Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow, masih suasana Piala Dunia. Dan sekarang sudah mulai yang namanya sistem gugur. Nanti malam ya Belanda akan bertemu dengan Amerika. Berarti Belanda adalah perwakilan dari Dum Dum dan Steven de Vrij ya. Kita doakan semoga Belanda bisa lolos ya, tapi bagi yang mendukung Amerika pasti pengennya Amerika yang lolos ya sahabat Bob ya. Tapi sebelum lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, sahabat Bob, ini sangat menarik. Kalau sahabat Bob menyimak ya video-video gua sebelumnya bahwa Inter mengincar Kessie. Nah, ini baru update banget di calciomercato.com ya, bahwa Inter melakukan langkah pertama untuk membawa Kessie ke Barcelona ya. Nih, menurut yang diberitakan oleh Vijaces, manajemen Nerazzurri telah menghubungi mantan agen Milan tersebut untuk mengikuti kemungkinan kembali ke San Siro. Kita tunggu aja sahabat Bob ya, karena memang Kessie kemungkinan memang akan dilepas di Januari dengan skema pinjaman. Nah, ini yang lagi dikerjakan sama Inter ya, yang namanya kita sebagai pendukung, sebagai fans, kita berharap semoga manajemen bisa mendapatkan Kessie. Walaupun kita punya gelandang yang banyak, tapi kalau Kessie masuk ke Inter, wow ya, apalagi Barcelona sudah out di Liga Champions dan Inter masih maju ke 16 besar. Semoga aja sahabat Bob, ini menurut gua berita baik nih ya. Tinggal bagaimana Ausilio, BP Marotta bagaimana mengerjakan ini supaya Kessie bisa berangkat ke Inter sahabat Bob ya. Sahabat Bob pernah melihat bagaimana Kessie dengan Hakan bekerja bersama waktu di Milan. Nah, sekarang kalau Kessie bisa datang ke Inter, dia akan bekerja sama dengan Hakan kembali, tapi di Inter sahabat Bob. Wow, wah. Kalau menurut gua ini berita yang menarik ya. Nah, terus setelah Kessie kita berbicara yang namanya Javier Zanetti ya. Javier Zanetti adalah legenda Inter dan dia adalah wakil presidennya Inter saat ini. Dan ada dua penyesalan di diri dia. Adalah apa kira-kira? Sahabat Bob tahu apa penyesalan Javier Zanetti? Ternyata adalah terhadap Julian Alvarez dan Enzo Fernandez, bahwa Inter sangat tertarik sama mereka di musim panas kemarin. Dua-duanya loh sahabat Bob. Tapi apa mau dikata ya, krisis keuangan Inter tidak bisa membeli mereka atau meminjam mereka karena bermasalah dengan yang namanya finansial ya. Jadi ini yang dibilang sama Zanetti. Zanetti memberikan pemikirannya, catakan bahwa Lionel mempercayai kedalaman skuadnya, dia mempercayai semua pemainnya. Ini dia berbicara sama Scaloni ya. Dia memilih untuk mengambil resiko dengan memulai Julian Alvarez daripada Lautaro Martinez. Dan dia juga menaruh kepercayaan kepada Alexis Mac Allister, kata Zanetti. Tapi pada akhirnya keputusan terbukti, Argentina lolos ke yang namanya 16 besar. Terus dia bilang bahwa saya dan manajemen bahwa sangat tertarik terhadap yang namanya Alvarez dan Enzo Fernandez. Tetapi inilah ya, hanya bisa tertarik kalau misalnya Inter punya uang saat itu, pasti mereka sudah ada di Inter sahabat Bob. Inilah penyesalannya Zanetti bahwa tidak bisa membawa dua orang pemain muda Argentina ini ke Inter. Enzo sekarang bermain di Portugal, sementara Alvarez bermain di Inggris sahabat Bob ya. Semoga aja Inter bisa melewati krisis keuangan ini dan bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan sahabat Bob. Wow ya, itu penyesalan Zanetti. Nah, ini yang menarik juga sahabat Bob, bahwa ternyata Simone Inzaghi sekarang dia bisa menguji pivot ganda lini tengah ya. Jadi gini sahabat Bob, waktu Brozo cedera ya, Hakan lah kalau di musim lalu kita kehilangan Scudetto itu ya gara-gara Brozo cedera dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Tapi di musim ini waktu Brozo cedera,
Hakan bisa mengambil peran regista tersebut, sahabat Bob. Jadi Inzaghi berpikir bagaimana membuat double float nih antara Hakan dengan Brozo gitu loh. Jadi sebenarnya Brozo ini adalah posisi dasarnya adalah gelandang serang, sahabat Bob. Jadi dia bisa maju. Jadi inilah yang akan dicoba sama si Inzaghi. Apakah nanti Brozo yang akan naik? Apakah Hakan yang akan turun? Jadi mereka bisa bergantian, sahabat Bob. Jadi ini sebenarnya akan menjadi senjata rahasia Simone Inzaghi untuk sisa musim ini, sahabat Bob. Semoga aja kalau memang istilahnya antara lini tengah Inter, kalau misalnya Brozo misalnya cedera, ada Aslani dan Hakan bisa dimajuin ke depan. Jadi artinya ini bisa luar biasa hasilnya. Nah, kita tunggu aja apa yang akan dilakukan sama Inzaghi, sahabat Bob. Ya, jadi kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah, terus satu lagi ini bicara Simone juga. Simone Inzaghi berharap kembalinya Lukaku dan Brozovic memberi Inter peningkatan yang dibutuhkan dalam perburuan gelar Serie A. Ya, kita berharap Lukaku benar-benar istilahnya bisa gacor lagi. Ya, bagaimanapun ya dia sangat kecewa kemarin karena beberapa peluang yang dia lewatkan, sahabat Bob, ya. Karena udah 4 bulan gak bermain, wajar aja sih menurut gua. Yang namanya sepak bola ya, di depan gawang aja bisa gak gol ya. Tapi itulah sepak bola, sahabat Bob. Tapi benar-benar Simone berharap kembali Lukaku, kembali Brozo, ini akan membantu Inter untuk mencapai yang namanya gol mereka, untuk mencapai gelar Scudetto di musim ini, sahabat Bob, ya. Jadi kita tunggu aja gebrakannya Inzaghi terhadap Lukaku dan Brozo. Bagaimana float Brozo dengan dengan Hakan, kita tunggu, sahabat Bob, ya. Kita benar-benar berharap semoga musim ini ditutup dengan gemilang. Nah, terus nih bagaimanapun Inter sekarang banyak sekali pemain-pemain muda yang dipinjamkan, bahkan ada 17 orang. Nah, jadi menurut media Italia, saat ini yang dipinjamkan Inter dapat dijual di musim panas mendatang untuk mengumpulkan uang tunai. Karena memang Inter kan, apalagi kalau misalnya seperti video gua sebelumnya, Gosen akan dijual 25 juta, terus juga si si Dum supaya tidak menjual bintang-bintangnya Inter. Nah, ternyata Inter mau menguangkan pemain-pemain muda ya. Salah satu nih kalau gua baca ya, yang dipinjamkan tuh Esposito udah balik dari Anderlecht, kemungkinan dipinjemin ke Serie A atau Serie B. Nah, sementara Mulatieri dan Salcedo masing-masing menunjukkan performa bagus di Serie B ya. Jadi pria ini dipinjamkan ke Basel dengan pihak Swiss memiliki opsi untuk mengontrak secara permanen. Nah, terakhir Colidio ini memang diproyeksi untuk tukar tambah dengan Alcaraz, sahabat Bob. Jadi memang pemain-pemain yang istilahnya yang dipinjamkan Inter banyak yang akan dijual ya, karena ya memang krisis keuangan. Dan sebenarnya kita berharap pemain-pemain muda ini sebenarnya mendapat kesempatan. Cuman ya mau dikata apa, kalau yang namanya Inter nggak punya uang gimana? Memang harus, mau nggak mau harus dijual. Nah, sedikit kita bahas gelandang muda Inter ya. Giovanni Fabian ya, gelandang milik Regina ini kan sekarang lagi dipinjemin ke Regina ya. Melangkah dari tim muda ke Serie B, perbedaan besar. Impian saya kembali ke Inter. Jadi ini pemain ini sekarang juga dilatih sama Filippo Inzaghi, kakaknya Simone Inzaghi di Regina. Ini benar-benar menunjukkan penampilan dia adalah gelandang serang. Dan memang idola dia adalah Toni Kroos katanya. Tapi walaupun bermain posisi yang berbeda, tapi dia adalah idola dia bilang gitu kan. Jadi saya selalu percaya diri pada diri sendiri. Tapi ada peningkatan besar antara bermain di Primavera dibandingkan bermain dengan pemain senior dalam hal fisik dan tempo permainan. Jadi memang Inter kemungkinan akan meminjamkan lagi dia di musim depan supaya dia banyak bermain, dan kemungkinan dia akan ditarik ke tim senior. Semoga aja, sahabat Bob. Jadi sebenarnya talenta-talenta Inter ini banyak banget ya. Tapi ya karena terlalu banyak pemain-pemain senior yang bagus penampilannya, ya sama lah kayak Christian Aslani, Belanova, pemain-pemain seniornya lebih bagus ya.
Nggak mungkin Inzaghi akan mengandalkan pemain muda. Logikanya aja, benar nggak sahabat Bob? Ya, gimana komentar sahabat Bob? Ya, ini pemain-pemain muda kita ya sahabat Bob ya. Nah, terus ini, jadi kalau kita berbicara yang namanya retreat ya, besok kan tanggal 4 Inter akan berangkat ke Malta. Terus juga kebetulan Ambrosio nggak bisa ikut, Darmian nggak bisa ikut karena cedera. Ya, cuman kita berharap mereka cepat sembuh dan berharap Inter dengan waktu libur ini, waktu pertandingan persahabatan ini meningkatkan kualitas mereka, fisik mereka supaya benar-benar siap nanti di 4 Januari bertemu dengan yang namanya Napoli sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja gebrakan-gebrakan Inter, terus juga Simone akan mencoba pemain-pemain muda ya, apalagi mereka sudah berlatih kemarin, dan kita tunggu aja sahabat Bob apa nih gebrakan Inter dalam bursa transfer musim dingin ini. Kita tunggu. Yang paling penting adalah kita tetap memberikan support ya. Memang kita realistis ya, tapi kalau ada berita-berita yang bagus dan kita punya harapan, kenapa enggak gitu loh ya. Dulu musim kemarin aja siapa yang menduga bahwa Inter bisa mendatangkan Lukaku? Ya siapa bisa aja musim ini yang nggak mungkin yang bisa didatangkan Inter, tapi bisa datang sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.